Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sawit, sahabat planter, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya hanya ingin sekedar sharing tentang pengalaman saya. Semoga bisa menjadi pertimbangan teman-teman dan bisa belajar dari pengalaman saya seperti itu. Jadi yang akan saya sharingkan adalah teman-teman jangan pernah melakukan penanaman dalam kondisi tanah yang lumayan keras seperti itu. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman, ketika kebun kita itu kan biasanya ada bekas jalan ya, ada bekas jalan yang sering dilalui oleh orang-orang seperti itu, sehingga tanahnya itu akan menjadi keras. Dan di sana teman-teman, ketika kita melakukan ajir atau pancang tanam dan ternyata memang mengenai di sana, kalau bisa diolah dulu tanahnya, jangan langsung ditanam di sana teman-teman, karena saya sudah pernah memiliki pengalaman seperti itu. Ada 2 hingga 3 batang ya di kebun saya itu yang pas saya pancang tanam itu mengenai bekas jalan yang dahulu dilalui oleh orang-orang, sehingga tanah di sana keras seperti itu. Dan pada waktu itu saya tidak berpikir bahwa hasilnya akan lumayan buruk seperti itu. Jadi saya tetap tanam di sana, dan akhirnya pertumbuhannya memang cukup lambat, dan dibandingkan dengan teman-temannya yang ada di sekitarnya itu benar-benar jauh berbeda. Jadi saran saya teman-teman, ketika kita menemui lahan yang seperti itu, lahan yang memang keras, bekas pijakan orang atau bekas jalan orang lalu lalang itu, kalau menurut saya ketika kita ingin menanam di sana, gemburkan dulu tanahnya, kalau bisa dicangkul ya, dicangkul, terus kemudian tabur dolomit terlebih dahulu untuk mungkin beberapa hari atau 2 minggu 3 minggu, digemburkan dulu, disuburkan dahulu tanahnya. Kalau membuat lubang ya jangan pas dengan polybag, kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau bisa di sekitaran tuh 1 meter atau 2 meter persegi itu digemburkan terlebih dahulu, sehingga nanti ketika batang itu tumbuh, akar itu tidak akan kesulitan untuk menembus tanah, kira-kira seperti itu. Jadi ini untuk teorinya saya juga tidak tahu teman-teman, apa mungkin memang unsur haranya di sana itu kurang, atau memang akarnya tidak bisa menembus tanah yang terlalu keras atau seperti itu. Namun kenyataannya 3 batang tersebut memang pertumbuhannya jauh berbeda dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Nah, itu pengalaman saya. Jadi kita tidak membicarakan teorinya seperti ini, teorinya seperti itu, tapi ini hasil dari pengalaman saya. Yang kedua teman-teman, jangan pernah menanam batang sawit itu di sebelah bekas pokok batang yang lain. Kalau bisa ya kita hancurkan dulu pokok batang yang ada di sana, terus tunggul ya, kalau kami nyebutnya tunggul atau tonggak yang sudah mati seperti itu. Terus akar-akarnya itu usahakan untuk dibuang dan dibersihkan, dan tanah-tanah di sekitar itu kalau bisa ya digemburkan terlebih dahulu. Kalau perlu ya difermentasikan dahulu menggunakan pupuk dolomit atau menggunakan EM4 ya atau semacamnya seperti itu. Jadi usahakan dulu diolah dalam 1 bulan ya, 1 bulan atau 2 minggu 3 minggu sebelum memang kita benar-benar menanam bibit sawit di sana. Jadi usahakan pokok bekas batang yang sudah tumbang itu kalau perlu ya dibakar, atau memang benar-benar digali, didongkel kalau memang benar-benar mengenai dari pancang tanam. Karena saya juga ada pengalaman, itu ada 1 batang ya yang memang saya taruhkan di sana, dan kebetulan pokok tunggul batang itu tidak membusuk sampai sekarang. Memang ada beberapa yang saya juga tanam di pinggirnya, tapi alhamdulillah batangnya itu busuk ya, busuk dan hancur sendiri. Alhamdulillah batang sawitnya bagus, dan ini mendapat pokok batang itu yang tidak bisa membusuk dan keras, sehingga sawit saya itu kerdil teman-teman. Dan itu memang benar-benar terjadi. Pertumbuhannya itu memang jauh berbeda dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Jadi 2 hal dari pengalaman saya itu, kalau bisa ya diusahakan diolah dulu tanahnya, karena ketika kita menanam bibit, ketika kita salah dari mulai awal penanaman, maka efeknya itu akan kita rasakan cukup lama seperti itu. Jadi kalau bisa memang kita memerlukan persiapan yang benar-benar matang, sehingga ketika bibit itu ditanam terus ya
berkembang sesuai apa yang kita rencanakan. Dan kalau bisa ya keinginan kita seluruh hamparan yang kita punya itu ya pertumbuhannya itu seragam, jangan ada yang besar duluan, jangan ada yang masih kecil, masih kerdil. Ya usahakan hal-hal yang membuat atau faktor penyebab yang membuat kelapa sawit kita itu kurang berkembang ya usahakan diminimalisir, tentunya ya dengan cara persiapan yang baik. Mungkin teman-teman itulah pengalaman saya yang bisa saya sharekan di sini. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang ingin membuka kebun ya, ingin membuka kebun terus mendapati hal-hal tersebut ya usahakan diminimalisir supaya tidak kejadian seperti saya. Nah, itulah teman-teman, semoga bisa menjadi pertimbangan share saya ini dan semoga bermanfaat ya untuk kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.